Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Bekasi yang saya hormati, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Ini rapat yang paling mewah dalam sepanjang hidup saya ini. Kita ingin melanjutkan kerja-kerja efektif, bahwa banyak kegiatan yang harus diselesaikan dalam sehari karena bahkan kebutuhan publiknya juga banyak. Yang pertama, nanti saya meminta pemaparan tentang alokasi-alokasi. Kalau kemarin ada rekomendasi dari provinsi yang belum secara detail saya baca, hari ini mohon dikoreksi. Karena teman-teman provinsi itu terbiasa dengan aspek administratif. Asal administrasinya baik, baik. Itu kalau bikin tesis itu asal jilidnya bagus, tinggi. Asal casingnya bagus, mantap. Padahal casing belum tentu menggambarkan isi. Nah, saya ucapkan yang pertama adalah di Bekasi itu satu ya, pasti saya pertama jalannya harus segera terbangun dengan baik itu pertama. Yang kedua, jalan di Bekasi termasuk jalan provinsi itu rata-rata berbeton. Nah, nanti harus ditingkatkan karena ini daerah kaya raya. Harus jalannya berhot mix karena beton itu tidak menggambarkan estetika. Yang kedua, di jalan dilengkapi penerangan jalan umum. Nah, nanti kan yang provinsi kita bangun ada role model penerangan jalan umum yang provinsi. Nanti Kabupaten Bekasi membangun PJU-nya juga kalau bisa nanti desainnya kita bangun bersama. Agar lahir PJU yang estetik. Karena ini penting, masyarakat kita sudah mengarah pada estetik. PJU-nya yang estetik. Terus yang berikutnya adalah saya melihat kurangnya drainase dalam setiap pembangunan jalan. Setelah kurangnya drainase, saya perhatikan tenaga kebersihan di Kabupaten Bekasi relatif kurang. Sedangkan penduduknya banyak, yang nyampahnya banyak. Orang ngomong nanti, Pak, Ciamis bersih. Ya, Ciamis itu bersih, punya tradisi dari dulu. Bupatinya memang punya tradisi bersih sejak lama. Ya kan? Yang keduanya, penduduk yang buang sampahnya hampir gak ada. Karena orang Ciamis buang sampahnya di Bekasi. Ya kan orang Ciamis banyak yang kerja di Bekasi. Tahu bulat. Tahu bulat. Di Bekasi itu kan yang ngumpul di Bekasi itu orang Ciamis, orang Tasik. Ya kan, Garut, nyari duitnya di situ. Nah, ditambah berbagai orang di luar provinsi. Nah, ada salah satu karakter yang harus dirubah adalah orang yang tinggal di tempat lain menjadi urban relatif tidak memiliki ikatan moral untuk ngurus tempat dia. Ini harus dibenerin. Persis kita ini kalau ngantor tidak pernah peduli pada mejanya, kursinya, sepatunya. Tapi rumah kita jauh lebih mewah daripada ruangan kantor kita. Padahal kita bisa bangun rumah mewah itu hasil duit di tempat kantor kita. Tapi kita sering lupa pada kantor yang tempat ngasilin duit. Ini kita kurang bersyukur. Nah, saya punya tradisi dari dulu adalah tempat saya kerja, ruangan tempat saya bekerja harus bersih, tertata. Kota di mana saya tinggal itu harus bersih. Nah, nanti harus dibangun juga sebuah karakter orang yang tinggal dimanapun harus tetap mencintai di mana dia berada, ngurus. Nah, ini sampah, saya lihat petugas sampahnya, truk pengangkut sampahnya, plus tempat pembuangan sampahnya. Kan ini problem. Jadi dari mulai yang nyapu, tradisi masyarakat yang masih buruk, mobil ngangkutnya, kemudian tempat pembuangannya ini bermasalah semua, harus segera dibenahin. Nah, kemudian
Yang berikutnya adalah problem lagi yang harus segera dibenahi di Bekasi itu adalah layanan dasar kesehatan. Oke. Nah kemudian itu saya paham karena saya itu buktinya apa? Buktinya Pak Wakil Bupati ini masih praktek dan yang berobatnya ngantri walaupun gratis. Karena gratis ngantri. Kalau masih ngantri di tempat yang gratis ini, artinya bahwa unit layanan yang tersedia belum diminati, kan gitu loh Pak. Jadi Bapak nanti sudah jangan bangga lagi kalau praktek orang ngantri. Kenapa? Berarti orang nggak tertarik di puskesmas, nggak tertarik di rumah sakit yang itu menjadi unit layanan pemerintah. Nah ini yang harus didorong. Nah berikutnya lagi adalah sekolah. Saya lihat kita sekolah. SMA udah jelas dari dulu kurang. Kita hari ini akan fokus beresin SMP dan SD relatif juga harus dipetakan kembali. Karena saya sudah keliling, saya sering wawancara orang, oh problemnya di sini. Nah kemudian selain sekolah lagi yang harus segera dibenahi di Bekasi itu adalah tata ruang. Tata ruangnya sudah disahkan, sudah sejak lama mungkin. Tetapi memang tata ruangnya itu tidak secara detail memitigasi problem yang akan terjadi. Contohnya apa? Izin mendirikan perumahannya itu jor-joran. Setelah itu yang dibangun rumah itu sawah. Tanpa proses pengurukan. Sehingga kan terjadi disparitas di mana-mana ya, bukan hanya di Bekasi, di kota Bandung, dimanapun lah, di Kerawang dimanapun. Rumah mewah yang digarap oleh para konglomerat diuruk dulu, bikin drainasenya gede. Saya takut kalau saya jaga BK itu pas sampai saya liatin drainase Pak, edan saya bilang gede begini, gede drainasenya itu. Setelah itu bikin kolam penampungan air, jarak antar rumahnya jauh karena kan harganya mahal beda. Itu yang bisa masuk ke situ kalau di sini kepala PSDA itu bisa beli di situ. Jarak antar, pohonnya banyak, jalannya lebar, drainasenya gede, nggak banjir. Nah, kalau rumah yang untuk warga tidak ada pengurukan, sawah galengannya dibabat, langsung digali pondasi, tidak ada drainase, jalannya sempit. Begitu hujan, yang masuk ke sini airnya masuk ke situ semua, banjir. Nah, sehingga kalau lihat sejak Pak Bupati membuat normalisasi sungai sampai dikasih gelar aja bongkar oleh saya, itu saya lihat hari ini banjir di Bekasi itu di mana? Di perumahan. Di perumahan. Artinya bahwa mau tidak mau tata ruangnya harus dirubah. Ruang areal pesawahannya harus diselamatkan. Kemudian apalagi harus diperhitungkan jumlah orang yang terlalu banyak itu membawa ikutan. Ini perumahan di sini. Kemudian dia datang ke Bekasi. Satu orang. Nanti dia bawa temennya Pak. 2. Setelah bawa temennya, bawa temen dagangnya Pak di depannya. Nanti bawa temennya lagi Pak. Ini terus sehingga satu orang yang datang ke Bekasi itu bisa membawa sekampung Pak. Akhirnya makin penuh, orang makin banyak, kemudian lingkungannya makin sempit, depresi. Karena depresi apa? Anak-anaknya ruang-ruangnya sempit, geng motornya meningkat, bacok-bacokannya meningkat, kemudian tawurannya meningkat. Ini terjadi. Ini terjadi ini untuk apa? Untuk itu harus ada angka ideal. Bapeda itu harus segera merumuskan berapa angka ideal manusia pada sebuah wilayah. Jadi kalau ruangnya sekian kilometer persegi harus dihuni oleh berapa orang. Jadi kalau ada kalimat Bandung, Herin, Kutantung, nggak ada lagi ruang. Nah Bandung masih agak mending, dingin Pak. Bekasi Pak. Di Bekasi itu saya Pak Bu, ada satu rumah yang isinya 21 Pak. Tidurnya giliran. Tempat tidurnya tuh giliran. Ini segini, nanti dia geser, tidur di sini, nanti di sini. Itu dihuni oleh 6 keluarga. Jadi kalau suami istri ML itu giliran. Di situ geser. Saya kan di situ Pak. Jadi saya ngapruknya udah ke dalam, Nah, ini yang harus segera dibenahi. Nah, ini yang aspek-aspek yang mendasar harus segera ditata.
dan yang pada akhirnya belanjanya harus mulai efisien, terarah, kemudian mengarahkan pada hal yang bersifat produktif. Dan saya tahulah Bekasi itu seperti apa, gitu kan. Bupatinya harus banyak kompromi. Kenapa? Kalau nggak kompromi diserang, ya kan? Caranya bagaimana? Bangun profesionalisme, pakai aturan, kemudian jangan main. Insya Allah diserang pun kalau nggak main tenang. Kan kalau main diserang takut, kalau nggak main diserang santai. Saya yakin Pak Wakil Bupati sebagai PLT hari ini adalah tidak akan main dan tidak takut diserang. Ya Pak ya? Ya Bapak mau nyari apa lagi? Kayak sudah, dokter udah punya, istri punya, mau nambah. Ya udah, tinggal lurus aja. Nah, tuh, mangga sekarang pengen lihat komposisinya, berapa jumlah APBD-nya. Kemudian dari saya sebutkan tadi, nanti di satu-satu aja. Jalan berapa, ini berapa. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Ini tadi saya rapat sebelum kesini Pak dengan para. Ini tinggal beres aja. Iya. Jadi di sini ada infrastruktur jalan dan perhubungan Pak. Mandatorinya adalah infrastruktur jalan dan perhubungan Pak 7,5%, tapi kita nyampe 8,13% Pak. Iya. Itu diantaranya dinasnya Bina Marga, Perkim dan Dishub. Gitu. Mungkin itu judul itunya. Sebentar aja, belanja jalannya berapa? Belanja jalannya 625 miliar 963 Dari total anggaran? dari total 7,7 triliun. Ya, cukup. Jadi Lebih 8 daripada kota Bandung. ya 8,13. Oke, jauh. Oke Pak ya. Tuh, PJU-nya. Nah, PJU-nya nggak ada. Coba Ibu. Jalan kan harus ada penerangan. 112 miliar Pak. Udah relatif gede kalau untuk rumah kotak. Toh, bagus. Dol. Drainasenya berapa? Emang bacanya kecamatannya begituin? Ya, Dol, drainasenya berapa? Drainase jalan. Ini bagus nih. Ini aja nih Pak. Ini bagus ini. Normalisasi restorasi sungai 67 miliar. Bekasi kabupaten yang masang angka sangat baik. Iya. Bukannya Jadi infrastruktur jaringan irigasi itu kan mandatorinya 1-3%, kita 1,5%. Ya. Ya. Jadi dari anggaran 7,7 triliun kita 115 miliar. Itu PSDA dan masuk juga pertanian Pak Gubernur. Tapi di sini kita juga mendapat alokasi anggaran dari pusat sebesar 67 miliar untuk irigasi. Oh, dari pusat itu? Iya, ada dari enggak ini yang bawah tuh. Nah, dari kita semuanya 115 miliar dari APBD, tapi kita juga ada tambahan tuh di bawah tuh. Tambahannya 67 miliar Dari pusat. dari pusat untuk irigasi. Gitu. Di luar APBD. Ya. Ya, jadi untuk irigasi kita 1,5% dari mandatorinya 1-3%. Terus untuk persampahan, jadi saya jabarkan dulu ya Pak Gubernur. Apa? Iya, dari persampahan itu kita mandatori 2%, kita mencapai 2,5% Pak. Nah dari PSL yang kita pernah bicarakan. Ini, mulai berapa jumlah angkutan ideal, angkut sampah? Jumlah truknya berapa idealnya? Harus Sok nggak apa-apa, sok langsung aja. Izin Pak, untuk di wilayah Kabupaten Bekasi yang kapasitas sampahnya 2.250 ton, kita seharusnya memiliki hampir 400 angkutan sampah. Nah saat ini pemerintah Kabupaten Bekasi baru memiliki 189. Bisa nggak tahun ini beli 400? Kami bekerja sama juga dengan pihak swasta dan juga yang dikelola oleh pasar. Kekurangannya hanya sekitar 299 Pak. Bukan hanya, Pak. 400 Pak. Banyak. Oke, kurangnya berapa? 290. Oke, 299. Satu truk harganya berapa? 400 juta. Iya. Untuk yang dump truck, ya, mungkin sekitar 600 sampai 600 kali 250 aja. Berapa? Miliar. 120 miliar. 120 miliar.
120 M. 120 M. Wah, udah masukin. Masukin, kita nanti nyari dari mana sumbernya, masukin. Daripada dari Silpa, ya kan? Silpa sekarang hampir berapa? 400 miliar, beli truk. Kayak masukin. Karena dari truk itu berarti dari truk nanti harus nambah sopir, kan nambah tenaga kerja. Orang Bekasi nggak pada nambah sopir, kalau mau. Karena nggak mau. Nah, sopir, kan? Terus kalau begitu jumlah tenaga pengangkut sampahnya harus nambah. Berapa kebutuhan tukang sapu? Sekarang punya tukang sapu berapa? Tukang sapu kita ada sekitar 900, memang masih sangat jauh dari ideal. Kebutuhan tukang sapunya berapa? Kalau per meter itu, ya mungkin sebetulnya kalau untuk keseluruhan sekitar di atas 2000 Pak. Kalau untuk ke wilayah Kabupaten Bekasi, untuk perkotaan. Namun kita dahulukan untuk perkotaan Pak. Harus bersih sampai kampung. Iya Pak. Nah, Baik. bisa nambah tukang sapu berapa? 1.100 daripada ngangkat kemarin 9.000. Coba 1.100 masukin aja dulu, nanti dibantu nyari dari mananya, nanti bareng bahas dengan tim provinsi nanti bareng ya. Terus nambah tukang sapu berapa tuh? Plus tukang sapu berarti harus sapunya, Ya. THR-nya, bajunya, sepatunya. Nambah lagi, pengangguran kurang tuh. Tukang sapu, udah, tukang sapu, sopir truk, kelengkapan. Nah nanti harus ada yang petugas kalau di Bekasi yang ngurusin drainase. Turun, kerukin, angkatin, karungin, angkut. Tiap hari jalan harus begitu. Kan pengen kinclong dong. Bekasi kinclong, jangan kalah sama Jababeka, sama siapa? Itu berapa? M2000. M2000. Nah itu. Sekolah, sekarang kita sekolah. SD. Ya SD di Bekasi yang tidak layak ada berapa sekolah? 693. Hari ini teranggarkan berapa? Hari ini kita tanggalnya 133 miliar. Bisa 133 untuk semua pendidikan, untuk semuanya tuh. untuk semuanya. Iya. Kekurangannya Kekurangannya kita sekarang kurang 1 SD, 4 SMP. bukan. Maksud saya gini. Total kebutuhan agar SD-nya top semuanya sama SMP berapa? Uang. Mana Kadis? Pendidikan. Kadis. Mana? Pendidikan. Pengembangannya di Iya. sana ya. Ya Pak. 69 yang rusak Pak. Ya? 669. 600? 669. Banyak banget. Itu perlunya pemeliharaan Pak. Kali berapa kebutuhannya? Kalau untuk satu ruangnya kan di kita itu 450 juta Pak. Jadi berapa kebutuhan uangnya? Ya hitung aja berapa? 693 dikali 400. 300 miliar aja. 300 miliar. Sekarang dianggarkan berapa? 130 mata desa. Bisa nggak bangun sekolah 300 miliar? Masukin dulu dong. Sekolah harus 300, nanti kita penyusunnya. Iya. Sekolah harus segini, kemudian PJU harus sekian, mobil harus sekian, tenaga harus sekian, dimasukin. Dari posisi sekarang defisit jadi berapa? Dari defisit jadi berapa nanti lihat grup pos mana yang bisa digeser. Gitu. Kan ini revolusi anggaran, Pak. Tapi nanti nggak boleh lagi harga toilet sekian, itu yang bikin jadi isu. Ya, nggak boleh lah bikin toilet ini. Kan di Bekasi selalu begitu. Toilet harganya sekian, itu yang jadi ribut. Itu yang suka jadi perhatian yang begitu. Iya, Pak. Nah, kemudian SMP sama dengan SD itu udah bareng ya? Iya. Oke. Berarti kalau hari ini dianggarkan 300 miliar, maka sekolah-sekolah di Bekasi kinclong. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Dah. Izin Pak, itu baru SD aja Pak, SMP-nya 373. Dari 1000 Tapi kan sekolah. nggak semuanya harus nggak semuanya harus di rehab total, kan pemeliharaan juga itu. Makanya itu Oke lah, misalnya kalau jadi- dimasukin hari ini dengan SMP jadi 400 miliar, lumayan ya? Ngedongkrak kan? Dongkrak kan kasih banyak uas. Nah kemudian sekolah sudah, drainase sekolah, PJU sudah, jalan sudah, apalagi tukang sapu sudah.
Terus sudah kesehatan, puskesmas, atau kalau bisa mulai bikin percontohan juga di kecamatan yang padat, pakai sistem sendiri, nggak usah diangkut lagi pakai mobil. Pengelolaan sampahnya dibikin beberapa tempat yang kapasitas 20 ton di kecamatan-kecamatan, kan bisa. Gitu loh. Kan barang-barangnya sekarang dibeli di online juga ada. Nanti kita coba. Puskesmas, mana kepala dinas kesehatannya? Puskesmasnya sudah oke semua, dokter nih PLT-nya, jangan bikin malu, dokter. Yang puskesmas dalam posisi oke, ada berapa puskesmas? Yang rusak berat ada 5. Terus yang posisi bagus mah ada 17. Rusak ringan 15. Rusak sedang ada 17. Rusak berat ada 5. Oke. Bapak butuh uang berapa agar puskesmasnya standar nasional? Ini banyak isu cipta karya lagi. Nah, berapa Pak? Puskesmas kinclong. Dan puskesmas di Bekasi harus pakai AC semuanya karena panas. Ya, puskesmas itu Pak untuk satu bangunan yang ideal itu sekitar 4 miliar Pak. Kali berapa? Itu sudah ada AC ruangannya buat rawat inap. Kali berapa? 55 puskesmas. 55 200 miliar. Oke, masukin. Kan hebat. Masukin. Dah, selesai. Terus kemarin yang perlu sinkronisasi dengan PSDA, dengan PJT, dengan BBWS apa kemarin? Pak, masih ingat nggak? Bangli. Iya, Bangli. Iya. Sok, Bupati, apa? Ya. Jadi Bangli itu Pak memang dulu Pak Bupati Ade pernah dilaksanakan untuk pembongkaran dan intinya banyak keluhan Pak. Ya keluhannya nanti mungkin diperbaiki oleh kita semua. Jadi untuk orang-orang yang memang rumahnya dibongkar, akhirnya tidak punya tempat tinggal. Kemarin waktu kita ketemu Pak Gubernur, kedepannya kita evaluasi untuk bangunan yang memang itu usaha ditebang habis, tapi untuk yang misalnya tempat tinggal, kalau dia punya sertifikat, nanti mungkin dibantu Pak di bidang pertanahannya. Andai kata misalnya dia memang tempat tinggal, mungkin akan bikin kontrakan, disewakan kontrakan selama 3 bulan. Kita 10 juta lah pakai standar provinsi. Standar provinsi 10 juta. 10 juta. Cuma Nanti 3 dibantu bulan. oleh provinsi juga. Kali kalau 3 bulan kali 600 cuma 1.800. Tapi dibantu ya Pak ya? Ya dibantu. Gak apa-apa. Kemarin juga kita bantu Iya, ya. iya. Terus ini Pak, setelah itu pembongkaran, biasanya itu kan takut diisi lagi, makanya Pak Gubernur minta agar ditumbuhi pohon kelapa. Nah, dipagar yang bagus. Nah, dipagar nanti. Nah, di sini ada apakah LH apa perkim nanti, nah, Bu Asda. Pemagaran Bu. Nah. Pemagaran daerah aliran sungai yang pinggir jalan-jalan besar itu nanti di nomenklaturnya di siapa? Saya nggak ada. Di PSU. Ya. Ya nanti dibikin taman. Kayak gabus tuh, gabus bagus kan? Ya, di PRT sudah teralokasikan belum sekarang pemagarannya? Belum Bapak izin. Alokasikan. Berapa kebutuhan pemagaran seluruh daerah aliran sungai? Nggak tahu. Pasang aja dulu 50 miliar. Siap Bapak. Pagarnya tembok apa nih? Hah? Yang bagus tembok Pak. Tembok didesain kayak kerajaan. Bagus. Kira cuma kayu doang gitu. Bagus itu. Tembok juga bisa Pak. Jadi caranya gini. Kayak ke lembur saya Pak. Kasih temboknya, kasih apa namanya? Yang murah tuh batanya. Hah? Bukan, bata yang pabrikan tuh. Hebel. Kasih hebel, kasih bambu. Kasih ornamen, dikasih lampu, dikasih tanaman. Oh, udah bagus. Kinclong. Jangan di tembok. Jadi tembok, di temboknya tinggi Pak. Kalau nggak tinggi loncat Pak. Bangsa Indonesia 2 meter pakai hebel. Murah, pakai hebel aja. Biar nyeni, kasih bambu. Nanti dibantuin sama saya, tenang. Simpen 50 dulu.
Terus permasalahan di Jalan Pilar Pak sampai Sukatani, Pak Gubernur pernah tahu Pak Gubernur? Yang Pilar itu sampai Sukatani pernah tahu? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Di situ juga banyak itu bangli-bangli yang memang tanahnya sekitar lumayan luas tapi punya pengairan Pak. Nah itu akses perumahan sangat banyak di sana Pak. Jadi setiap hari macetnya parah. Mungkin kapan-kapan Pak Gubernur. Itu milik siapa bangunan itunya sungainya? Irigasinya siapa? Silakan. Untuk yang di jalan ini adalah milik BWS Citarum Pak, BSH. Ya udah dinormalisasi aja tahun depan. Untuk di desa itu sudah. Tahun ini Pak normalisasi. Ya udah, jalan, saya turun, bantuin. Jalan. Itu jalannya jalan provinsi Pak ya? Oh jalan kabupaten. Oh. Jalannya jelek. Kalau sekarang sih bagus, cuman kurang lebar Pak Gubernur. Lebarin. Iya, mungkin itu kalau itu dirapikan mungkin bisa dilebarin. Mungkin bisa 2 itu. Udah tahu nanti bareng sama saya. Kata biar Bekasi itu harus kinclong, jangan kalah sama kota. Kalau di situ banyak kan usaha Pak, lebih enak kelihatannya kalau untuk di Ugan. Gitu. Dari PSDA sama BBWS ada yang disampaikan? Jasa Tirta untuk Bekasi, silakan. Mungkin kalau yang ini terkait ini Pak, sampah nanti mungkin disampaikan oleh BBW Ciliwung juga terkait sampah-sampah yang di saluran itu Pak. Itu kan kendalanya tuh terkait pembuangannya yang hampir semua sama masalahnya itu tidak bisa Dibuang kemana? Iya, karena ditolak di TPA. Sekarang ini buangnya kemana? Jadi ini mungkin dari Izin Pak Gubernur lapor izin. Nah. Kami sebagai Balai Besar Wilayah Sungai Sadane untuk pengelolaan wilayah sungai sebetulnya tidak berkaitan dengan sampah, tapi ketika terjadi banjir Bapak yang disebabkan oleh sampah, kebetulan ada Sungai Cijambe crossing tol Pak Gubernur. Nah. Hulunya itu ada di Kota Bogor, hilirnya di kabupaten. Lokasi crossing tol itu kabupaten Bapak. Nah. Itu penyumbang sampah selalu Pak. Di situ ada tanah nggak saya pasang nanti mesin pengelola, dibakar langsung. Kalau di situ dibakar berbahaya Bapak karena atasnya ada pus Bapak. Terakhir di lokasi itu dibuang sampahnya pada September 2024 Pak oleh DLH Kabupaten Bekasi. Kami selalu rutin Bapak untuk membuang itu, namun tidak ada TPA yang menerima Bapak. Saya sudah rapatkan 4 kali Bapak dengan mengundang daripada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Belum ada yang menerima. Sekarang numpuk berapa di situ? Kurang lebih 170 ton. 170 ton sama treken, Bu. Itu kalau dibiarkan. Udah kita angkut bareng aja. Nanti saya tanggung jawab dibuangnya kemana. Siap Bapak, mau narahnya kemana dan pasti Gusti Allah nggak ada jalan. Siap. Udah ya. Kita selesaikan. Tunggu infonya ya Bapak. Setelah Januari aja ya. Januari awal. Januari dong. Kita kan harus tahun baruan, Pak. Ya Januari awal ya. Karena kalau dibiarkan Bapak izin. Oke. Kita tentuin tanggal 7 Januari diangkut. Siap Bapak. Beres. Kami akan turunkan ekskavator. Harusnya siapkan bukit ada 26 nganggur, Bu. Baru truk baru. Udah, angkut. Setuju ya, Pak? Setuju. Setuju. Beres. Siap, Pak. 7. Hah? Namun gimana, Bu? Jangan bikin saya sulit, Bu. Saya udah optimis nih. Barangkali mengingatkan saja Pak Gubernur bahwa Kabupaten Bekasi itu termasuk yang menjadi usulan Kisel Pak. Tetapi kemarin itu tahap kedua memang diusulkan karena belum ada kejelasan mengenai lahan. Jadi barangkali diingatkan terkait dengan pembebasan. Mau di mana lahannya, Bos? Bupati Bekasi itu rata-rata itu lahannya luas-luas dan rata-rata raja tanah. Masa buat TPA nggak punya? Mau di mana pembangkit listriknya? Gratis nih, enak. Nanti ke depan nggak akan pusing tanah lagi. Ya. Itu sudah ada Pak Gubernur di Burake, di Burake. Sebelahan, iya. Bayar. Pulangnya sudah ada. Oke, jadi caranya begini. Kan itu terproblemnya mekanisme ya. Sedangkan kan itu sudah ada. Gini aja. Nanti dipanggil yang punya tanahnya, langsung bikin MOU dulu. Dipanggil oleh gubernur. Jadi tanahnya diserahin oleh yang punyanya, pembayarannya berjalan. Gitu Pak. Dibikin di depan notaris, nanti kirim ke Danantara. Ya, oke. Tentuin aja. Besok yang punya tanahnya panggil, biar cepat. Satu lagi Pak Gubernur. Jadi kemarin Pak Gubernur mendapatkan surat dari Dirjen Bina Marga yang kaitannya dengan Japek 2 Pak. Iya, yang masuk ke sampah. wilayah. Nah, istilahnya kita sudah koordinasi untuk bisa memindahkan sampah-sampah yang berada di wilayah yang akan dibebaskan oleh Japek. Namun memang belum siap juga lahannya ya, barangkali bisa. Ya ke situ aja lahannya. Iya. Ke
ke situ itu. Makanya gini, caranya adalah yang punya tanahnya besok bisa dibawa ke kantor saya nggak jam 10? Pak, boleh izin Pak? Nah, boleh. Izin kamar toilet. Pak, untuk yang 4,15 hektar itu memang pembebasannya untuk resell, jadi itu sudah jadi tidak boleh untuk dialihkan yang lain. Nah, terkait dengan sampah Japek, memang kemarin sudah dengan provinsi rapat ada beberapa opsi. Kalau misalnya dari Bapak memang ada pengangkutan bersamaan dengan yang Cijambe lebih baik. Namun demikian apabila tidak ada Pak, kami sudah coba menghubungi off-taker yaitu dengan Indosemen. PT Indosemen itu kan membutuhkan untuk bahan bakar alternatif biomasa. Nah mereka siap, tetapi ya itu tadi perlu difasilitasi oleh semuanya dipindahkan. Udah gampang, pokoknya tentuin tanggal 7. Kalau sudah tanggal 7 saya angkut dan juga saya bikin kirim kemana. Siap. Bila perlu saya kirim ke Bantar Gebang. Ya, itu Pak sampah yang itu juga sumbernya dari kota dan dari. Iya makanya nanti Pak Tri kan saya telepon, nitip sampah. Saya kan mau ngasih 255 miliar untuk jembatan layang. Masa saya nitip sampah yang Bekasi nggak dikasih? Udah tanggal 7 tentuin, kirim ke mana? Engkewe mikir nak, lila teh dong mungkin nama. Beres, pokoknya beres aja saya mah. Oke, beres kan? Saya seharusnya jam 1:30 di Jakarta ya. Beres berarti nanti teknis ya. Cuma hitung aja dulu tadi itu berapa anggaran tuh yang disebutin tuh, mobil berapa itu berapa. Enggak, nanti teknis. Oh, teknis. Itu mah nggak usah pakai forum gede begini, cukup kepala Bapeda BKD ngomong bertiga nih sama ini nih. Ya ujung-ujungnya dibikin minus, berani kan bisa minus. Ya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beres PKS ya. Ya Pak. Oh, siap. Waduh. Terima kasih. Ya. Siap. Ayo Bu. Aman Bu, aman Bu. Terima kasih Pak. Aman. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Luar biasa. Aman. Belum selesai. Selesai Pak. Sudah ada yang selesai.